Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan IPA A2 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bumi dan antariksa. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih guys. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah album di mana album ini berisikan bagaimana alam semesta dimulai. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Anissa Bella sebagai pemateri kedua, Anisya Rahima sebagai pemateri pertama, Karisma Tiara sebagai pemateri ketiga, dan Seni Rahma sebagai pemateri terakhir. Kalian bisa lihat di sini bagaimana bentuk alam semesta yang berisikan dengan tata surya dan beragam macam galaksi. Di dalam video ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu teori penciptaan alam semesta, yang kedua penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Quran, yang ketiga teori penciptaan alam semesta yang dipertahankan, dan yang keempat teori penciptaan alam semesta yang diruntuhkan. Oke, langsung saja ke materinya. Perkenalkan, saya Anissa Rahimah dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang teori penciptaan alam semesta. Tentang teori penciptaan alam semesta ini banyak para ahli yang mencoba mengungkap bagaimana sih bisa terbentuknya alam semesta. Nah, dari situ muncullah pemikiran-pemikiran atau gagasan yang menghasilkan sebuah teori. Di sini saya akan membahas beberapa teori. Yang pertama adalah teori Big Bang, yang kedua teori ekspansi dan kontraksi, yang ketiga teori model alam semesta Takinga, yang keempat teori model multiverse, yang kelima teori steady state. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori Big Bang. Teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar pada tahun 1927. Kosmolog ini bernama Abby George Lemaitre. Nah, berdasarkan asal kata Big Bang secara harfiah memiliki arti ledakan yang dahsyat atau ledakan yang sangat besar. Nah, menurut George, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan super atom yang berbentuk bola-bola kecil, sangat kecil. Gumpalan bola api ini, jadi menurut George, alam semesta ini berasal dari sebuah gumpalan super atom yang berbentuk bola-bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api ini memiliki massa jenis yang sangat tinggi dan suhu kurang lebih sekitar 1 triliun derajat Celcius. Sebelum terjadinya sebuah ledakan, gumpalan bola api ini bertambah besar menjadi 1,75 cm. Semakin lama, ukurannya bertambah dengan sangat cepat dan tepat pada detik 0 atau waktu mulainya ruang waktu. Gumpalan bola tersebut meledak dan mengeluarkan isinya di alam semesta. Ledakan tersebut terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Saat terjadi ledakan besar tersebut, menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang cikal bakal membentuknya seluruh materi pembangun di alam semesta ini. Tidak sampai di situ, ternyata atom hidrogen yang ikut terlempar keluar seiring berjalannya waktu akan berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen atau yang biasa disebut dengan nebula. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nebula? Nebula atau yang bisa disebut dengan awan hidrogen, inilah yang menjadi awal mula pembentuk bintang-bintang. Nah, nebula tersebut semakin lama semakin memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius, sehingga terbentuklah bintang-bintang.
Nah, kemudian bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut dengan galaksi. Ada beberapa jenis galaksi seperti galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan galaksi Triangulum. Dari galaksi tersebutlah tempat lahirnya miliaran tata surya dan salah satunya yang kita tinggali saat ini. Hingga saat ini, kekuatan dari Big Bang masih terus terasa. Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi alam semesta yang terus meluas. Beberapa galaksi bergerak semakin menjauh satu dengan yang lain. Gerakan tersebut akan terus terjadi sampai mencapai batas maksimal. Jika sudah mencapai batas maksimal, benda alam semesta akan berhenti menjauh dan melakukan gerakan tertarik atau gerakan menarik yang terjadi akibat gravitasi universal untuk kembali ke titik permulaan ledakan. Nah, kemudian untuk membuktikan kebenaran dari teori Big Bang, George Gamow melakukan pengembangan perhitungan yang sebelumnya telah dibuat oleh Georges Lemaitre. Pada tahun 1948, George Gamow menyatakan sebuah teori baru yang sependapat dengan teori Big Bang. Menurut George Gamow, jika alam semesta terjadi akibat adanya ledakan yang besar, seharusnya terdapat sisa radiasi yang berasal dari ledakan besar tersebut, ditambah dengan sisa-sisa radiasi yang tersebar di seluruh alam semesta sehingga memiliki perbandingan yang sama. Teori tersebut digagas oleh George Gamow pada tahun 1948 dan pada 2 tahun setelahnya, pada tahun 1950, Ralph Alpher dan Robert Herman juga menyatakan hal yang sama dengan yang dinyatakan George Gamow bahwa sudah seharusnya terjadi radiasi. Kemudian 15 tahun setelahnya, pada tahun 1965, dua orang peneliti, Arno Vengias dan Robert Wilson, membuktikan dan menemukan adanya gelombang radiasi tersebut di alam semesta. Radiasi tersebut dikenal dengan radiasi dasar gelombang mikroskopik, dan radiasi tersebut tersebar secara merata di seluruh alam semesta dan tidak memiliki sumber. Nah, jadi teori Big Bang ini sudah dibuktikan kebenarannya oleh beberapa para ahli, seperti George Gamow yang mengembangkan perhitungan sebelumnya yang dilakukan oleh Georges Lemaitre. Yang kedua, Ralph Alpert dan Robert Herman yang sependapat dengan George Gamow dan dibuktikan oleh dua orang peneliti, Arno Vengias dan Robert Wilson. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin Hubble pada tahun sekitar 1929. Menurut Edwin Hubble, jagat raya ini tidak statis atau tidak diam. Menurut Edwin Hubble, jagat raya ini saling bergerak menjauhi pusat alam semesta, yang bisa diartikan jagat raya ini mengembang ke segala arah. Teori Edwin Hubble ini berpendapat bahwa ada suatu siklus yang terjadi di jagat raya. Suatu siklus tersebut terdiri dari satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus tersebut diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang membentuk unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk akan meredup, dan unsur-unsur yang telah terbentuk tersebut menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi.
Teori ini juga bisa disebut dengan teori mengambang dan memapat. Selain itu, Hubble juga membuat klasifikasi untuk berbagai galaksi yang berhasil ia amati. Hubble juga mengaturnya satu persatu berdasarkan jarak, bentuk, dan tingkat kecerahannya. Dengan memerhatikan penurunan emisi cahaya galaksi, Hubble melihat bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauhi dengan perbandingan jarak yang konstan. Semakin jauh suatu galaksi, maka semakin besar pula kecepatannya. Teori ekspansi dan kontraksi ini memperkuat adanya teori Big Bang yang menyatakan alam semesta berasal dari ledakan suatu titik tunggal alam semesta. Demikian penjelasan dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Anissa Bella. Aku di sini bakal menyampaikan materi tentang teori model alam semesta Tahingga. Oke, teori penciptaan alam semesta yang ketiga ada teori model alam semesta Tahingga. Jadi, model penciptaan ini awalnya dikemukakan oleh kaum materialis. Apa itu kaum materialis? Kaum materialis ini adalah orang-orang yang menganut materialisme yang berkembang di abad ke-19. Nah, mereka ini meyakini bahwa materi itu adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak. Selain materi, mereka tidak percaya, bahkan mereka menolak adanya Tuhan. Selain menolak adanya penciptaan, model ini juga menolak adanya akhir dari alam semesta. Jadi bisa dikatakan model penciptaan alam ini tidak percaya akan kiamat. Model penciptaan alam semesta Tahingga ini berpendapat bahwa alam semesta itu diam, luas tak terbatas, tak berkembang, dan kekal dari dulu sampai nanti. Nah, sekarang aku bakal ngenalin sama tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa alam semesta itu tidak diciptakan. Yang pertama ada Bapak George Pollizer tahun 1860. Menurut beliau, alam semesta bukanlah sesuatu yang diciptakan. Jika ia diciptakan, ia sudah pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan dari ketiadaan. Oke, yang kedua ada Bapak Karl Marx. Menurut beliau, alam semesta tidak diciptakan dari ketiadaan. Beliau ini berpijak pada model alam semesta statis. Halo, saya Karisma Tiara. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teori penciptaan alam semesta yang keempat, yaitu teori model multiverse. Kata Pak Paul, alam semesta itu jamak. Oh tidak, kalian percaya atau enggak sih? Kalian harus percaya, karena ada buktinya. Model multiverse ini pertama kali dikemukakan oleh seorang astrofisika, Paul Davies, pada tahun 2003 di dalam tulisannya yang berjudul A Brief History of the Multiverse atau Sejarah Singkat Alam Semesta Jamak. Singkatnya, ia mengatakan bahwa alam semesta akan terlepas dari gravitasinya dan mengembang selamanya. Teori ini diawali dengan perhitungan mengenai kecepatan pengembangan alam semesta yang sangat dekat dengan angka kritis yang dengannya alam semesta akan terlepas dari gravitasinya dan mengembang selamanya. Menurut teori ini, alam semesta yang kita nikmati mungkin hanyalah satu dari sekian banyak alam semesta yang berjumlah tak hingga yang membentuk sebuah alam semesta jamak. Kata multiverse sendiri atau kumpulan banyak berasal dari kata universe, yaitu dari multi banyak atau jamak dan uni satu atau tunggal. Tetapi sepertinya teori ini dibuat untuk menentang Tuhan. Bagaimana bisa? Karena dari sini ia jelas menyadari bahwa pengembangan alam semesta ini mungkin jika tidak ada campur tangan dari Tuhan yang di dalamnya terdapat tujuan dan perancangan alam semesta. Dan teori ini dibuat untuk menentang akan keberadaan Tuhan dan pengarang Tuhan itu atau pemikiran kaum materialis.
Dalam teori ini, dia menyatakan bahwa perancangan di alam semesta adalah di saat awal terbentuknya alam semesta. Seluruh variabel dari kecepatan ledakan Big Bang hingga kekuatan 4 gaya fundamental, dari struktur unsur-unsur hingga struktur tata surya yang kita huni benar-benar sesuai untuk menyangga kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori steady state atau keadaan tetap. Teori ini mengemukakan bahwa alam semesta itu tetap. Sir Fred Hoyle menyatakan bahwa alam semesta tak hingga dan kekal. Teori ini berpandangan bahwa alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan ekspansi alam semesta tanpa harus mengatakan bahwa alam semesta secara keseluruhan terlihat berbeda di berbagai titik dalam waktu. Materi baru akan terus dibuat ketika alam semesta mengembang. Hal ini umumnya dikenal sebagai prinsip kosmologis. Zat baru ini diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi sehingga galaksi baru akan terbentuk dan menggantikan galaksi yang menjauh. Ada beberapa kelemahan atau kegagalan dari teori ini, yaitu teori ini tidak mendapatkan dukungan sebagai telaah astronomi. Dengan kegagalan mengenai kesamaan bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Bukti yang meruntuhkan teori ini adalah radiasi latar gelombang mikrokosmis seperti model ledakan dahsyat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai pada bagian kedua dari Memories Photo Album of Universe alias album fotonya alam semesta. Jadi di bagian kedua ini aku bakal menyampaikan tentang penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Qur'an. Jadi berdasarkan Al-Qur'an di sini aku mengutip 3 ayat, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Sajadah ayat 4 yang berbunyi, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segalanya yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Selanjutnya yang kedua ada Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Yang ketiga ada Quran Surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Nah, itu dia ayat-ayat yang membahas tentang penciptaan alam semesta. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan ayat yang aku bacakan tadi, jelas bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Terus kalian ingat gak sih dulu itu pernah diadakan penerbangan percobaan ke bulan yang tujuannya untuk menemukan bahan-bahan atau obat-obatan yang tidak ada di bumi, atau paling tidak bahan tersebut jika dicampurkan dengan bahan yang ada di bumi dapat menghasilkan unsur-unsur baru yang belum pernah dikenal manusia. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia akhirnya sampai ke bulan dan pulang membawa bebatuan yang ternyata sama dengan unsur bebatuan penyusun permukaan bumi. Jadi bisa dikatakan bahwa dulunya bumi dan bulan pernah menjadi satu kesatuan. Berarti benar kan bunyi dari surah Al-Anbiya ayat 30?
Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Karisma Tiara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori penciptaan alam semesta yang dipertahankan. Kalian tahu gak sih, setelah meninjau pada Al-Quran, teori ledakan besar atau Big Bang menjadi teori yang dipertahankan hingga saat ini. Kalian bisa lihat di gambar, itu merupakan gambar pengembangan alam semesta menurut fisika yang berbentuk seperti trompet. Kenapa sih teori Big Bang bisa dipertahankan hingga saat ini? Karena ada pun bukti-bukti yang ditemukan oleh beberapa tokoh atau peneliti. Itu ada 4 bukti ya. Yang pertama, ditemukannya 4 pilar teori ledakan dahsyat. Gimana sih 4 pilar teori ledakan dahsyat ini? Yang pertama, itu ada beberapa bukti pengamatan langsung yang mendukung model teori ledakan dahsyat, yaitu pengembangan Hubble terpantau pada pergeseran merah galaksi, yakni pergeseran bintang, menjauh dan mendekatnya sebuah bintang. Yang kedua, pengukuran mendetail pada latar belakang mikrogelombang kosmis. Yang ketiga, kelimpahan unsur-unsur ringan, dan yang keempat, distribusi skala besar beserta evolusi galaksi yang diprediksikan terjadi karena pertumbuhan gravitasional struktur dalam teori standar. Nah, keempat bukti-bukti yang pertama ini dinamakan 4 pilar teori ledakan dahsyat. Kemudian adapun bukti yang kedua ditemukan oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Apa tuh? Yaitu penemuan radiasi, yaitu pada tahun 1965. Dua peneliti ini dengan tidak sengaja berhasil menemukan gelombang radiasi yang diyakini merupakan peninggalan dari tahapan awal teori Big Bang. Radiasi ini pun disebut dengan radiasi latar kosmik. Nah, seperti itu teman. Yang ketiga atau yang terakhir, bukti penting lain yaitu jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam berbagai penelitian diketahui bahwa konsentrasi hidrogen dan helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teoritis konsentrasi hidrogen helium sisa peninggalan peristiwa Big Bang. Seperti itu. Jadi bukti-buktinya itu cukup kuat untuk mempertahankan atau menguatkan teori Big Bang ini. Namun kalian perlu tahu kawan bahwa pemikiran alam semesta ini yaitu teori Big Bang ini ada kekurangannya loh, yaitu yang perlu diperbaiki adalah pemikiran bahwa alam semesta ini meledak. Karena sesungguhnya alam semesta ini tidak bisa meledak dan tidak ada satupun yang dapat menemukan ledak atau pusat ledakan itu terjadi. Karena pada dasarnya alam semesta ini mengalami pengembangan ruang dan waktu dari satu titik yang kerapatannya tak terhingga dan bervolume 0 menjadi waktu nyata dengan kecepatan yang sangat tepat oleh Maha Cerdas. Kemudian segala bukti meyakinkan bahwa yang menyebabkan teori Big Bang ini semuanya diterima oleh masyarakat ilmiah. Begitulah alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah yang Maha Perkasa dengan sempurna tanpa catat, seperti yang tercatat pada Quran Surah Al-Mulk ayat 3 surah ke-67. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, D. Teori penciptaan yang runtuh. Teori ini terbagi dalam beberapa model teori. Yang pertama, teori ekspansi dan kontraksi. Yang kedua, teori alam semesta tahingga. Yang ketiga, teori multiverse. Dan yang terakhir, model teori steady state. Model-model ini termasuk ke dalam teori yang dianggap penciptaannya runtuh dan tidak dapat dipakai keabsahannya. Model-model ini dipandang sebagai teori yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
Selain itu, hanya mengumumkan teori saja tanpa ada bukti atau perhitungan. Contohnya adalah Profesor George Abel dari Universitas California yang mempercayai model teori steady state yang akhirnya harus mengakui kebenaran bahwa alam semesta ini mengembang dan tidak statis setelah teori steady state ditolak di mana-mana. Para pemuka mengumumkan teori hanya untuk memuaskan ambisi dirinya saja dan untuk mempertahankan paham etis mereka atau materialis. Baiklah, sekian video dari kelompok 6. Terima kasih telah menonton. Salah hilap mohon maaf ya guys. Oh iya, kalau gak ada kepentingan, mending di rumah aja ya guys. Stay safe and stay healthy everyone. Kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.